Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil penelitian di tahun 2019 dengan judul Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester yang Responsif Gender di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Penelitian ini dilakukan oleh 3 peneliti, yaitu saya selaku Ketua Peneliti Dr. Haja Evi Muafia, yang kedua adalah Dr. Ahmad Mujib, dan yang ketiga adalah Saiful Arif, MPD. Penelitian ini adalah tentang bagaimana membuat atau mengembangkan RPS, dalam hal ini adalah Rencana Pembelajaran Semester yang Responsif Gender di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Kami dari Perguruan Tinggi IAIN Ponorogo mengajak beberapa mitra yang dalam hal ini adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Nganjuk, Sekolah Tinggi Agama Islam NU Madiun, dan Insuri Ponorogo. Mengapa penelitian ini harus kita lakukan? Yang pertama adalah bahwa penerapan Impres nomor 9 tahun 2000 tentang pengaruh utamaan gender atau PUJ dalam pembangunan nasional merupakan strategi yang sangat strategis untuk mengintegrasikan gender secara sistemik. Penelitian ini kami lakukan khusus pada perguruan tinggi yang mempunyai jurusan pendidikan Islam anak usia dini, karena jurusan ini nantinya yang akan mencetak kader-kader atau akan mencetak menjadi guru di pendidikan anak usia dini atau di TK dan RA yang ada di Indonesia terutama. Mengapa kemudian yang dipilih adalah anak-anak di PIAUD? Karena gender itu disinyalir nantinya akan bisa mulai ditanamkan sejak anak-anak masih berada pada usia dini. Kemudian pengembangan pemahaman dan kesadaran kesetaraan dan perkedalan gender ini bisa dilakukan sedini mungkin agar mereka di suatu saat nanti ketika sudah dewasa bisa menerapkan atau bisa mempunyai sifat yang responsif gender. Terwujudnya paradigma baru pada pendidikan di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Ponorogo dan sekitarnya ini adalah bagaimana agar menciptakan sebuah pendidikan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. Rumusan masalah yang ada pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana kelayakan rencana pembelajaran semester atau RPS yang responsif gender menurut ahli pembelajaran responsif gender. Yang kedua adalah bagaimana kelayakan rencana pembelajaran semester atau RPS yang responsif gender menurut ahli desain pembelajaran. Dan yang ketiga adalah bagaimana keterlaksanaan uji coba rencana pembelajaran semester yang responsif gender. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengembangkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang responsif gender yang layak menurut ahli pembelajaran responsif gender, dan yang kedua adalah untuk mengembangkan rencana pembelajaran semester responsif gender yang layak menurut ahli desain pembelajaran, dan yang ketiga adalah untuk mengetahui keefektifan penggunaan RPS tersebut yang responsif gender. Metode penelitian di sini yang dilakukan adalah jenis penelitiannya adalah penelitian pengembangan menggunakan model pengembangan sistem interaksional yang dilakukan oleh Tyagarajan, Simmel and Simmel dengan menggunakan 4G model. Cakupan penelitiannya adalah di IAIN Ponorogo, di Insuri Ponorogo, STAI-NU Madiun, dan STAI Nganjuk. Tahapan pengembangan pada penelitian ini adalah yang pertama, define, design, development, dan disseminate. Pada bagian define, kita telah menemukan bahwa ada beberapa mata kuliah yang itu bisa digunakan untuk memberikan dan menerapkan pembelajaran yang responsif gender. Antara lain, yang pertama adalah mata kuliah Bahasa Indonesia, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, mata kuliah Teknologi Pendidikan, dan yang keempat adalah mata kuliah Psikologi Perkembangan. Pada format desain, yang pertama adalah kita sudah menentukan bagaimana format RPS yang akan dilakukan, kemudian kita menyusun produknya, dan yang ketiga kita akan mendesain awal pada draft tersebut. Pada bagian development, kita mengembangkan RPS itu mulai dari membuat draft yang pertama, kemudian merevisi, kemudian menggunakan atau membuat draft yang kedua, kita memvalidasinya, dan selanjutnya adalah mengembangkan produk tersebut. Pada bagian disseminate atau penyebaran dilakukan di IAIN Ponorogo dan beberapa mitra perguruan tinggi, khususnya pada Prodi PIAUD. Mengapa pada Prodi PIAUD? Karena tadi sudah kita sampaikan bahwa
penanaman responsif gender ini akan kita mulai pada anak-anak di usia yang paling dini, yaitu anak-anak di usia TK atau RH. Pada uji coba sudah kita laksanakan pada kelas yang terbatas, kemudian ada evaluasi proses pembelajaran yang semuanya itu dilakukan oleh para dosen yang mengajar di PIAUD atau Pendidikan Islam Anak Usia Dini di 4 perguruan tinggi, yaitu IAIN Ponorogo, STAIN Nganjuk, STAIN Madiun, dan Insuri Ponorogo. Dan analisis data membuktikan bahwa data validasi ahli pembelajaran responsif gender, kemudian dari data validasi ahli desain pembelajaran, dan juga uji coba keterlaksanaan pada forum yang terbatas. Hasil dari validasi ahli responsif gender menyatakan bahwa pada mata kuliah Bahasa Indonesia 81,72 sangat memenuhi, teknologi pendidikan 84,45 juga sangat memenuhi, pada mata kuliah psikologi pembelajaran 86,67 sangat memenuhi, kemudian yang terakhir adalah mata kuliah sejarah peradaban Islam yaitu 91,12 dan itu sangat memenuhi. Hasil validasi dari ahli desain pembelajaran menyatakan bahwa pada mata kuliah Bahasa Indonesia rata-ratanya adalah 81,33 yaitu sangat memenuhi, teknologi pendidikan 82,40 sangat memenuhi, psikologi perkembangan 80,63 sangat memenuhi, dan sejarah peradaban Islam 84,08 dan sangat memenuhi. Hasil uji coba keterlaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pengamat yaitu Lilis Rahmawati MPD hasilnya adalah sangat memenuhi. Kemudian untuk Ika Rusdiana sangat memenuhi, Sofwatul Aini juga sangat memenuhi, dan Siti Mahmudah juga sangat memenuhi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, rencana pembelajaran semester yang responsif gender pada mata kuliah Bahasa Indonesia, Teknologi Pendidikan, Psikologi Perkembangan, dan Sejarah Peradaban Islam sangat layak menurut ahli pembelajaran responsif gender, dan yang kedua, mata kuliah tersebut juga sangat layak menurut ahli desain pembelajaran. Dan yang ketiga, uji coba terbatas menunjukkan respon yang sangat memenuhi berdasarkan penilaian dari dosen pengamat. Dari seluruh penelitian ini, maka dapat kami simpulkan bahwa rencana pembelajaran semester yang responsif gender dapat dilakukan pada mata kuliah yang memang bisa didesain untuk menjadi responsif gender. Tidak harus secara keseluruhan pada mata kuliah tersebut, tapi bisa dengan cara pembelajarannya, dari sisi materinya, dari strategi pembelajarannya, dan juga dari bagaimana cara dosen mengajar pada mata kuliah tersebut. Terima kasih, itulah presentasi dari kami. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.